warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semua anak kelas 3? Sehat? Alhamdulillah. Kelas 4 gimana? Sehat juga? Sehat, Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini Ibu perkenalkan ya, nama Ibu Ana Fitriana. Kalau kelas 4 sudah kenal ya dengan Ibu ya. Kalau untuk kelas 2, di sini Ibu menggantikan Ibu Susi yang kebetulan tidak bisa hadir karena sakit. Baik, sekarang untuk anak kelas 4, hari ini yang nggak masuk siapa? Oh, Nihil, Alhamdulillah. Kelas 3 yang nggak masuk? Oh, Nihil juga, Alhamdulillah. Nah, sekarang coba anak kelas 4 baca buku materi tentang pecahan senilai ya. Sebentar saja, Ibu akan menjelaskan materi di kelas 3 terlebih dahulu. Oke, baiklah. Untuk materi kelas 3 yaitu tentang bangun datar. Sudah tahu belum bangun datar? Alhamdulillah sudah tahu ya. Dulu kelas 1 sudah diajarkan. Apa aja itu bangun datar? Apa? Oh iya benar, bangun datar itu ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran. Baik, sekarang di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu menyebutkan macam-macam bangun datar. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyebutkan sifat-sifat bangun datar. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyebutkan bangun datar berdasarkan benda-benda di sekitarnya. Baik, di sini tadi masih ingat kalian dengan macam-macam bangun datar? Masih ya, insya Allah masih. Baiklah, di sini macam-macam bangun datar ada 3. Apa saja? Iya betul, ada segitiga, ada segi empat, ada juga lingkaran. Selanjutnya, sifat-sifat dari bangun datar. Sudah tahu? Oh iya belum, karena sifat-sifat bangun datar baru kita pelajari hari ini. Sifat-sifat bangun datar yaitu yang pertama, memiliki 3 sudut, lalu memiliki 3 sisi saling berpotongan. Yang mana aja tuh sudut? Ini sudut, ini sudut, ini sudut ya. Kalau sisi ini ya. Yang A, B, C itu dinamakan dengan sisi. Baiklah, di sini macam-macam segitiga ada banyak ya. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga sembarang. Baik, lanjut. Bagaimana dengan sifat-sifat segi empat? Sifat-sifat segi empat yaitu yang pertama, memiliki 4 sudut. Ini sudutnya nih yang Ibu kasih warna ungu ya, ini sudutnya. Lalu memiliki 4 sisi yang saling berpotongan. Nih sisinya A, B, C, D. Oke, baik, kita lanjut. Macam-macam segi empat apa aja? Nah, macam-macam segi empat ada banyak anak-anak. Ada persegi, ada jajar genjang, ada persegi panjang, ada trapesium, ada belah ketupat, dan juga ada layang-layang. Baiklah, di sini yang terakhir bangun datar itu adalah lingkaran. Nah, lingkaran itu sifatnya satu, tidak memiliki titik sudut ya anak-anak. Tidak memiliki titik sudut nih ya, kelihatan ya tidak ada sudutnya. Lalu yang kedua, lingkaran hanya memiliki 1 sisi karena lingkaran hanya dibatasi oleh 1 garis yang bertemu. Gimana, sudah jelas belum? Alhamdulillah ya, sudah jelas. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, sekarang coba kalian duduk satu kelompok 4 orang. Sekarang berlatih ya. Yang pertama silahkan duduk pada kelompoknya masing-masing. Yang kedua, tugasnya setiap kelompok mencari benda-benda yang ada di sekitar kelas. Kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis bangun datarnya. Jika sudah selesai, jangan lupa tuangkan hasil diskusi kelompok ke dalam LKPD. Setelah selesai, nanti perwakilan kelompok maju ke depan ya. Sudah jelas semua tugasnya? Alhamdulillah, kalau sudah jelas, Ibu akan pindah ke kelas 4 karena kelas 4 sudah menunggu. Gitu ya anak-anak, jangan ada yang ribut ya. Mana anak-anak kelas 4? Sudah selesai tugasnya? Oh iya, kalau sudah selesai jangan lupa maju ke depan ya. Oke, terima kasih yang sudah maju. Baik, kita bahas ya tadi ya. Di kelompok 1
Di kelompok 1 banyak kuenya 1, potongannya ada 2, jadi bentuk pecahannya 1/2. Kelompok 2 banyak kuenya 2, dipotong jadi 4, maka hasilnya 2/4. 2/4 tadi hasilnya berapa? Setengah juga. Kelompok 3 kuenya ada 3, banyak potongannya 6, hasilnya juga setengah. Kelompok 4 kuenya ada 4, dipotong jadi 8, maka hasilnya juga berapa? Setengah. Oke, benar ya, terima kasih. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Baik, bahwa pecahan-pecahan tadi tergolong kepada pecahan senilai. Baik, terima kasih ya anak-anak. Nah, sekarang siapa yang bisa maju ke depan untuk menyimpulkan? Ya, bagus. Kesimpulannya yaitu pecahan dikatakan senilai jika mempunyai nilai yang sama. Bagus ya. Di sini Ibu punya tugas ya. Punya tugas kalian di rumah. Silahkan cari pecahan-pecahan senilai. Terserah kalian ilustrasinya mau apa ya, boleh kue, boleh buah apel, boleh apa aja, yang penting pecahan itu adalah tergolong pecahan yang senilai. Paham belum tugasnya? Baik, sudah paham ya anak-anak. Sekarang ini Ibu kasih motivasi nih. Coba 1 kalau dibagi 2 berapa? Iya, setengah. Kalau 1 dibagi 4 berapa? Iya, 1/4. 1 kalau dibagi 10 berapa? Berapa? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, iya, lebih kecil ya. Kalau 1 dibagi 0, nggak tahu. Baik, 1 dibagi 0 itu tak terhingga. Jadi apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari materi ini? Yang pertama, kalian harus saling berbagi dengan kawan ya. Terus kalau sudah berbagi, kita memberi 1, maka jangan berharap banyak atau berharap lebih. Karena tadi ya, ketika kita memberi 1, lalu kita berharap lebih, maka yang akan kita dapatkan semakin kecil. Tetapi ketika kita memberi 1, lalu kita tidak berharap itu 0 ya, maka Allah akan memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pecahan senilai, sudah mengerjakan tugas, dan kalian juga ada tugas di rumah. Ibu cukupkan sekian ya. Jangan lupa belajar, besok kita belajar tentang perkalian pecahan. Baik anak-anak, terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau Ibu ada salah. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 3? Tugasnya tadi mencari benda-benda di sekitar kelas dan dikelompokkan ke dalam bangun data. Sudah selesai? Oh sudah, alhamdulillah ya kalau sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Coba hasilnya dituliskan di papan tulis ya. Baik, di sini yang pertama tadi apa? Kelompok 1 dapat meja tulis. Meja tulis, nama bangunnya apa? Persegi panjang. Iya betul. Papan tulis, nama bangunnya persegi panjang juga. Iya betul. Buku, persegi, jam dinding, lingkaran, dan mistar segitiga. Bentuknya segitiga. Baik, bagus semua ya. Kepada kelompok kita kasih aplaus untuk semua kelompok. Baik anak-anak, di sini karena kalian sudah melakukan diskusi dan presentasi, maka kalian jangan lupa mencari benda-benda di sekitar rumah kalian yang tergolong dengan bangun datar. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini biar kalian mudah mengingatnya, Ibu akan menyanyikan lagu ya. Menyanyikan lagu itu sekaligus dengan kesimpulan ya, supaya kalian ingat. Yuk kita sama-sama ya. Sudah tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Oh iya sudah. Kalau sudah ikutin ya. Ini nadanya Kalau Kau Suka Hati. Judulnya Aku Tahu Bangun Datar dan Sifatnya. Oke, 1, 2, 3. Apa saja yang termasuk bangun datar? Apa saja yang termasuk bangun datar? Yang termasuk bangun datar ada persegi panjang, bangun persegi, dan juga lingkaran. Layang-layang itu juga bangun datar.
Segitiga itu juga bangun datar. Jajar genjang bangun datar, trapesium bangun datar. Kini aku tahu bangun datar. Apa saja sifat bangun segi empat? Apa saja sifat bangun segi empat? Sifat bangun segi empat memiliki empat sudut dan memiliki empat sisi. Apa saja sifat bangun segitiga? Apa saja sifat bangun segitiga? Sifat bangun segitiga memiliki tiga sudut dan memiliki tiga sisi. Apa saja sifat-sifat lingkaran? Apa saja sifat-sifat lingkaran? Sifat-sifat lingkaran memiliki satu sisi dan tidak memiliki sudut. Hore, sudah hafal semua ya? Nanti kalian hafalkan lagunya di rumah sebagai bentuk refleksi atau untuk mudah mengingat kalian tentang materi bangun datar. Terima kasih ya anak-anak. Tugasnya jangan lupa nanti dikumpul ke pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita membahas materi tentang bangun ruang. Baik anak-anak, terima kasih. Maaf kalau ibu ada salah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 gimana? Sudah selesai membaca tentang materi pecahan senilai? Sudah, alhamdulillah kalau sudah selesai. Maaf ya tadi agak lama karena ibu barusan menjelaskan di kelas 3. Baik anak-anak, masih ingat nggak dengan pecahan senilai? Dengan pecahan deh, kalau kena materi hari ini tentang pecahan senilai ya. Pecahan masih ingat? Oh iya betul, pecahan itu yaitu pecahan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Iya bagus, masih ingat ya semuanya ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai, di mana tujuan pembelajarannya yaitu setelah bereksplorasi dengan benda konkret dan gambar, siswa mampu menemukan pecahan senilai dengan benar. Baik, di sini coba kalian amati gambar di sini ya. Ada seorang ibu yang memotong kuenya. Yang pertama itu menjadi 4. Nah, berapa sih bagian yang diterima masing-masing anak? Berapa? Iya betul, 1/4 ya. Lalu yang kedua, ibu memiliki 2 pizza, akan dibagi ke 8 orang anak. Berapakah yang didapatkan? Iya betul, 1/4. Nah, dari ilustrasi tadi maka didapat pecahan yang senilai karena hasilnya masing-masing 1/4. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba di sini perhatikan ibu praktek ya. Perhatikan ibu praktek. Ibu memiliki satu buah kue ya. Satu buah kue ini kalau ibu potong atau ibu bagi kepada 2 orang anak dapatnya berapa? Coba kita praktekkan ya. Berapa anak-anak dapatnya? Iya betul, setengah. Nah sekarang kalau ibu punya 2 kue, lalu kuenya ibu bagi kepada 4 orang anak, coba dapatnya berapa? Loh, dapatnya sama ya. Berarti kesimpulannya apa? Setengah dengan 2/4 itu nilainya sama. Maka bilangan ini disebut dengan pecahan senilai. Hore, bener. Tadi Rani menjawab, kasih tepuk tangan ya. Oke, sekarang tugas kalian buat kelompok 4 orang ya. Satu kelompok, yang kelompok 1 ada 2 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 6 orang, dan kelompok 4 8 orang. Kalau sudah selesai nanti kalian ibu bagi ya, ibu bagi kue pada masing-masing kelompok. Nanti kalian bagi kepada anggota kelompoknya. Nah hasilnya berapa? Silahkan tuliskan hasilnya ke dalam LKPD. Kalau sudah selesai nanti kita presentasi ke depan ya anak-anak ya. Silahkan kalian bekerja. Ibu akan kembali lagi di kelas 3 karena tadi belum selesai. Oke, kalian kerjakan ya anak-anak ya. Anak-anak kelas 4 sudah selesai tugasnya? Oh iya, kalau sudah selesai jangan lupa maju ke depan ya. Oke, terima kasih yang sudah maju. Baik, kita bahas ya tadi ya. Di kelompok 1
Di kelompok 1 banyak kuenya 1, potongannya ada 2, jadi bentuk pecahannya 1/2. Kelompok 2 banyak kuenya 2, dipotong jadi 4, maka hasilnya 2/4. 2/4 tadi hasilnya berapa? Setengah juga. Kelompok 3 kuenya ada 3, banyak potongannya 6, hasilnya juga setengah. Kelompok 4 kuenya ada 4, dipotong jadi 8, maka hasilnya juga berapa? Setengah. Oke, benar ya, terima kasih. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Baik, bahwa pecahan-pecahan tadi tergolong kepada pecahan senilai. Baik, terima kasih ya anak-anak. Nah, sekarang siapa yang bisa maju ke depan untuk menyimpulkan? Ya, bagus. Kesimpulannya yaitu pecahan dikatakan senilai jika mempunyai nilai yang sama. Bagus ya. Di sini Ibu punya tugas ya. Punya tugas kalian di rumah. Silahkan cari pecahan-pecahan senilai. Terserah kalian ilustrasinya mau apa ya, boleh kue, boleh buah apel, boleh apa aja, yang penting pecahan itu adalah tergolong pecahan yang senilai. Paham belum tugasnya? Baik, sudah paham ya anak-anak. Sekarang ini Ibu kasih motivasi nih. Coba 1 kalau dibagi 2 berapa? Iya, setengah. Kalau 1 dibagi 4 berapa? Iya, 1/4. 1 kalau dibagi 10 berapa? Berapa? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, iya, lebih kecil ya. Kalau 1 dibagi 0, nggak tahu. Baik, 1 dibagi 0 itu tak terhingga. Jadi apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari materi ini? Yang pertama, kalian harus saling berbagi dengan kawan ya. Terus kalau sudah berbagi, kita memberi 1, maka jangan berharap banyak atau berharap lebih. Karena tadi ya, ketika kita memberi 1, lalu kita berharap lebih, maka yang akan kita dapatkan semakin kecil. Tetapi ketika kita memberi 1, lalu kita tidak berharap itu 0 ya, maka Allah akan memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pecahan senilai, sudah mengerjakan tugas, dan kalian juga ada tugas di rumah. Ibu cukupkan sekian ya. Jangan lupa belajar, besok kita belajar tentang perkalian pecahan. Baik anak-anak, terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau Ibu ada salah. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.